Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan berkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati sehingga semuanya Tuhan pakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, mari kita melanjutkan perenungan singkat kita. Doa malam itu ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan saudara. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti kami akan coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Doa malam juga seringkali kita cermati apa yang terjadi pada zaman kita hidup ini, kita cermati dari sisi firman Tuhan sehingga kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kali ini kami masih ingin mengajak saudara kita melanjutkan perenungan kita dari kitab Pengkhotbah ya. Yaitu kemarin yang banyak dibicarakan adalah tentang waktu dalam kaitannya dengan segi-segi hidup. Ya, kemarin kita sudah mencermati Pengkhotbah pasal 3 mulai ayat 1 itu banyak membicarakan tentang waktu yang diberikan Tuhan kepada kita dengan kaitannya dengan segi-segi hidup. Nah, lalu kita dapati ada 14 poin ya, 14 segi hidup yang sudah kita pelajari dan ternyata itu juga kemudian kita diingatkan yang nanti saya masih ingin mereview kembali sedikit. Kita baca lebih dahulu Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai ayat 15 ya. Jadi ini kelanjutannya. Ya, saya ulangi sedikit. Ayat 11 saya baca ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dan dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Nah, sampai di situ dulu pembacaan saya. Saudara, renungan singkat kita malam hari ini judulnya Takut akan Tuhan. Nah, jadi setelah kita mencermati waktu dalam kaitannya dengan segi-segi hidup, lalu firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu yang dicari hanya kesenangan hidup saja. Ya, dan itu diulangi 2 kali, diulang-ulang.
Aku tahu bahwa manusia itu yang dicari hanya bersuka-suka dan hanya kesenangan dalam hidup. Ya, mereka dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam kehidupan. Nah, itu diulang-ulang. Jadi rupanya itu ditekankan bahwa kecenderungan manusia ya memang seperti itu. Ya, mencari kesenangan hidup semata-mata, dan seperti saya katakan kemarin, sebetulnya hal itu tidak salah, tapi kalau itu menjadi tujuan utama, nah itu yang tidak benar, saudara. Ya, jadi dalam hidup ini tujuan utamanya apakah hanya mencari kebahagiaan hidup itu saja? Ya, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, ternyata itu kurang benar. Ya, ada hal yang lebih penting yang harus kita terima sebagai kewajiban utama. Nah, firman Tuhan menyatakan bahwa pada ayat 14, tujuan dari semua itu yang dimaksud di sini adalah waktu-waktu dalam kaitannya dengan segi-segi hidup dan seterusnya itu adalah supaya manusia memiliki rasa takut akan Tuhan. Saudara perhatikan ayat 14. Rasa takut akan Tuhan. Nah, tetapi manusia mayoritasnya memiliki kecenderungan yang utama hanya mencari kesenangan dalam hidup. Nah, ini yang perlu kita renungkan, saudara. Jadi rupanya di sini ada istilah takut akan Tuhan. Itu menjadi istilah yang penting, menjadi hal yang penting. Makanya judul renungan malam hari ini adalah takut akan Tuhan. Saya rasa setiap kita orang beriman yang sungguh-sungguh dalam Tuhan sudah tidak asing dengan istilah ini. Karena ini memang hal penting dalam kehidupan kerohanian. Setiap orang harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Nah, mari kita merenungkan sekarang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu diartikan tidak seperti takut kepada hantu atau takut kepada binatang buas. Tidak seperti itu, ya. Karena dalam kitab suci bahasa Jawa, saya sudah pernah membahasnya juga di sini, dinyatakan takut akan Tuhan itu ajrih asih marang Gusti. Ajrih itu takut, asih itu cinta. Jadi takut yang disertai cinta. Bukan semata-mata ada orang yang naik kendaraan tidak punya SIM lalu takut kepada polisi lalu lintas gitu. Bukan seperti itu, ya. Atau takut kepada hantu kalau malam-malam lewat sebuah kuburan, tidak seperti itu juga. Atau takut kepada ular, ya. Ada orang yang sangat takut kepada ular. Saya pernah punya tamu takut kepada kucing. Itu lucu itu. Saya sendiri heran gitu. Jadi dia bilang, "Loh Pak, ada kucing?" Iya. "Pak, jangan sampai ke ruang tamu loh." Oh gitu. Jadi, kenapa? Saya sangat takut dengan kucing. Jadi kalau dia melihat kucing dari jauh, dia sudah menyingkir. Jadi itu ketakutan yang tidak wajar, ya. Nah, takut akan Tuhan itu ajrih asih. Takut tetapi juga ada rasa cinta. Makanya kalau menurut saya, takut akan Tuhan itu dimulai dari percaya kepada Tuhan lebih dulu. Orang punya rasa takut akan Tuhan itu mesti percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu ada, ya. Itu hal yang pertama. Orang bisa mencapai tingkatan sampai kepada takut akan Tuhan itu permulaannya mulai dari situ, percaya kepada Tuhan. Dan ini sangat tergantung kadarnya. Jadi takut kepada Tuhan itu kadarnya sampai seberapa? Semakin dia percaya bahwa Tuhan ada, semakin orang memiliki rasa takut akan Tuhan. Semakin kadarnya menipis, orang tidak percaya. Orang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Nah, kemudian memiliki pengenalan akan Tuhan. Nah, ini juga istilah rohani lain yang wajib dimiliki oleh setiap orang beriman.
pengenalan akan Tuhan. Makanya kita rajin melakukan doa, rajin mengadakan perenungan, itu karena kita ingin supaya pengenalan akan Tuhan kita itu bertambah. Nah, semakin mengenal Tuhan, orang semakin memiliki rasa takut akan Tuhan, saudara. Ya. Nah, lalu yang berikutnya, prosesnya adalah hidup setia dan taat. Jadi takut akan Tuhan itu goalnya adalah setia dan taat kepada Tuhan. Kembali lagi, ini sudah lama saya ulang-ulang. Setiap orang beriman memiliki kewajiban utama, yaitu setia dan taat kepada Tuhan. Dan itu identik dengan rasa takut akan Tuhan. Dan saudara, takut akan Tuhan itu ternyata adalah inti dari kitab Pengkhotbah. Saudara kalau membaca kitab Pengkhotbah, itu banyak yang dinyatakan hal yang sia-sia. Melakukan ini, melakukan itu sia-sia. Pengkhotbah berkata, aku sudah melihat di bawah langit ini orang yang berjerih lelah ini dan itu dan seterusnya. Semuanya sia-sia. Hanya satu yang tidak sia-sia, yaitu takut akan Tuhan. Nah, oleh karena itu, dalam perenungan malam hari ini, saya menyampaikan nilai yang dapat saya ketengahkan, bunyinya demikian. Orang beriman memiliki kewajiban penting, yaitu takut akan Tuhan. Sekali lagi, orang beriman memiliki kewajiban penting, yaitu takut akan Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri doa malam kita dengan kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan saya selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan live streamingnya setiap hari, yaitu hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi, lebih banyak yang setia mengikuti doa pagi, saya amati ya. Doa pagi dilaksanakan setiap jam 5 hari Senin sampai Sabtu. Temanya berbeda. Kalau yang doa pagi itu lebih panjang waktunya, juga lebih rinci, mendoakan dengan menyebut nama-nama dalam doa syafaat dan seterusnya. Sedangkan kalau yang doa malam, fokusnya sebetulnya menjawab pertanyaan dan mengamati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.